Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lantas, kembali lagi bersama kami di acara Talk with Satlantas Polres Malang, podcastnya Sobat Lalu Lintas. Bersama saya Bribtu Tria yang akan menemani bincang-bincang kita kali ini selama 30 menit ke depan. Sobat Lalu Lintas, dapat kita ketahui, tanggal 28 Oktober kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Apa sih Sumpah Pemuda itu? Ya, Sumpah Pemuda berawal dari cita-cita pemuda dan pemudi Indonesia yang ingin menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia, perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun bangsa yang ada di Indonesia ini. Ya, mereka memberikan atau menyajikan membuat satu janji yang berisikan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Ya, kali ini bincang-bincang saya tentunya ditemani oleh satu teman spesial saya, tamu spesial saya. Sebelum saya kenalkan tamu spesial saya punya satu quotes yang menurut saya itu quotes penting untuk pemuda saat ini. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Oke. Seperti janji saya akan memperkenalkan teman spesial saya yang punya prestasi, aktivitasnya banyak sekali, terus kreatif juga, ya kan? Langsung saja kita kenalkan Bilqis Islah. Halo Bilqis, apa kabar? Mbak Tia, alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Apa nih kegiatannya sehari-hari? Kegiatannya yang pasti kuliah ya Mbak ya. Oh, iya, kuliah, kemudian juga ikut beberapa organisasi di kampus maupun di luar kampus, aktif lah sebagai pemuda. Oh iya dong. Terus ini nih, kita kan sekarang bahas tentang Sumpah Pemuda. Oke, betul. Gimana sih menurut Bilqis, Sumpah Pemuda itu gimana sih di kalangan pemuda saat ini? Nah, Sumpah Pemuda mungkin setiap tahun udah diperingatin ya Mbak Tria, pasti semua orang udah ngerti banget tuh Sumpah Pemuda 28 Oktober gitu ya. Iya, betul. Mungkin kalau kita remind lagi nih sama teman-teman yang ada di rumah juga, mungkin kalau kita ingat pada tahun itu 1928, 28 Oktober gitu ya, betul. Ada Kongres Pemuda yang kedua, dan akhirnya dirumuskanlah Sumpah Pemuda menyatukan tekad untuk bisa mempersatukan perbedaan dari bahasa, suku, dan semuanya kan masih bersifat kedaerahan ya waktu itu ya. Betul, akhirnya dipeloporilah pada waktu itu dan tercetuslah Sumpah Pemuda sepakat untuk menyatukan perbedaan khususnya ya para pemuda untuk bisa memberikan yang terbaik nih untuk perjuangan bangsa Indonesia. Iya, betul. Terus ini nih, kalau dulu kan pemuda-pemuda Indonesia tuh berjuangnya lewat dia memperjuangkan Indonesia apa ya? Harus berjuang fisik mungkin ya Mbak ya. Fisik. Okay. Terus pemuda zaman dulu yang seumuran kita kali ya. Nah itu membawa apa? Bambu runcing. Kalau sekarang kita gimana ya? Ya mungkin kalau sekarang nggak ada mungkin ya perang secara fisik seperti itu, tapi mungkin lebih ke apa ya, arus kemudian globalisasi, budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Itu menurut Bilqis pribadi bahaya ya kalau kita nggak bisa memfilter itu dengan baik sebagai pemuda, karena ujung tombak negara ini kan tergantung oleh pemudanya. Kalau kita udah keracunin oleh bangsa atau budaya-budaya luar, itu salah satu hal yang mungkin bisa ini ya berpengaruh besar untuk bangsa kita. Terus selain itu kalau di dunia nyata nih, Bilqis sebagai anak kuliah, apa nih yang Bilqis lakuin di kampus lah setidaknya untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini? Nah mungkin kalau Bilqis nanti next ya di 28 Oktober mungkin akan terjun di luar kampus seperti itu, karena mungkin mengajak orang-orang yang di luar kampus untuk bisa lebih mengingat kembali, kemudian menginterpretasikan lagi 28 Oktober ini adalah hari yang mungkin sangat bersejarah begitu ya Mbak Fitri ya. Jadi nanti kami ya di sini sebagai Duta Pancasila Kabupaten Malang, kemudian kami bersama dengan semua organisasi di Kabupaten Malang seperti itu, kita juga bersama dengan KNPI. Nah nanti di 28 Oktober kita akan ada upacara bersama dengan seluruh pemuda untuk bisa memperingati lagi nih Hari Sumpah Pemuda. Tapi mungkin nggak hanya seremonial itu aja ya Mbak Fitri ya, karena
28 Oktober bukan hanya sebuah tanggal, tapi itu adalah momentum yang harus kita ingat dan betul. bisa kita perjuangkan sampai hari ini juga. Jadi kalau menurut Bilkis, anak muda saat ini kalau cuma kuliah aja, mungkin anak muda saat ini cuma ngopi aja, boleh betul. sih, itu boleh, betul ya, karena culture-nya anak muda mungkin kayak ngopi, nongkrong, boleh, tapi kita harus punya karya, kita harus punya gerakan apa nih untuk perubahan bangsa ini, mungkin kayak gitu sih Mbak. Dengar-dengar Bilkis sekarang itu lagi banyak ini ya, prestasi ya nggak sih? Aduh, masih kayak kan sebagai dikit duta sih, Mbak. Pancasila, enggak lah, banyak lah. Duta Pancasila itu menurut Bilkis, kenapa sih kok Bilkis sebagai pemuda kok mau gitu mengikuti kayak itu semacam kompetisi kan iya, ya? betul, kan betul. kalau mau jadi duta kan harus mengikuti seleksi-seleksi Iya, itu. iya, Menurut iya. Bilkis gimana sih? Oke, kalau dari Bilkis sendiri ya mungkin orangnya yang suka beraktivitas, kemudian suka keluar kemana-kemana kayak gitu. Kalau Bilkis pribadi diem di rumah, kemudian nggak melakukan aktivitas, kemudian nggak punya program ini, itu tuh kayak lebih bingung ya. Aku ngapain sih kok di rumah nggak ngapain kayak gitu. Gitu ya, produktif ya. Iya, mungkin ini bisa ini ya buat sharing-sharing aja Mbak Fitri ya, buat teman-teman juga di rumah mungkin. Kalau Bilkis pribadi kenapa kok suka? Karena mungkin dari panggilan hati ya, mungkin udah dari diri sendiri kayak udah seneng sih terjun ke dunia itu. Kemudian ingin mengenalkan juga kepada teman-teman semuanya bedanya dari kami di Duta Pancasila Kabupaten Malang dengan mungkin duta-duta yang ada di Malang Raya atau bahkan di seluruh Indonesia. Kami di sini basicnya untuk ke hal sosial, kemudian kita belajar terkait wawasan kebangsaan dan sebagainya. Dan teman-teman semuanya kalau mau ikut di Duta Pancasila nggak usah takut, di sini nggak mencari cantik, tinggi, kurus, putih, langsing nggak. Kita di sini sama-sama belajar, kemudian mengutamakan brand dan juga teman-teman semuanya terkait wawasan kebangsaan lah seperti itu. Dan mungkin yang berbeda juga dari teman-teman yang lainnya, kami di Duta Pancasila alhamdulillah kemarin Mbak Fitria di 2020 kemudian 2021 kita udah launching bikin Kampung Pancasila. Wah, hebat, jadi hebat, di situ hebat. kita Kampung Pancasila ini berfokus ke ini ya, khususnya ke Pancasilaan, kemudian menekankan di masyarakat yang ada di situ biar benar-benar menginterpretasikan dari Pancasila itu sendiri. Jadi mulai dari keberagaman agama dan lain-lain seperti itu. Kemarin kita yang menjadi ikonnya di Kabupaten Malang itu di Desa Kidal, Tumpang. Oh, masih di Kabupaten Malang. Betul. Ya. Dengan banyaknya kegiatan itu ganggu nggak sih sama kegiatan kuliahnya Mbak Bilkis? Kalau ganggu atau nggak ganggu itu mungkin tergantung penerjemahan orang mungkin ya Mbak Fitri. Kalau dari Bilkis pribadi lebih ke nge-split prioritas kegiatan begitu sih. Tapi tetap sih nomor satu kuliah, belajar tuh emang nomor satu. Tapi selain itu kalau kita bisa membagikan waktu luang untuk berkegiatan di luar, menambah relasi, kenapa enggak? Karena menurut Bilkis kuliah kemudian kita menjadi mahasiswa itu nggak melulu soal pendidikan aja. Benar sih, pendidikan tuh penting banget. Tapi di luar itu, kegiatan kita di luar, kemudian pengalaman kita bertemu banyak orang, bertemu dengan Mbak Fitria ini hal yang spesial banget juga sih. Gitu ya, itu salah satu pengalaman yang nantinya next setelah kita pasca menjadi mahasiswa kita harus apa, jadi kita ada arahnya dan tahu, mungkin begitu sih Mbak. Gitu ya. Terus selain dari jadi Duta Pancasila nih, terus kan kuliah. Iya. Yang saya tahu nih ada duta-duta lain tuh yang udah diterima ya kan? Nama duta lain tuh yang bisa diterima. Itu gimana ya? Bersyukur alhamdulillah juga sih buat teman-teman semuanya pada beberapa tahun akhir ini ya Mbak Fitria itu ada di beberapa duta, kemudian salah satunya di Duta Lantas mewakili Polres Malang ke Polda Jatim. Alhamdulillah berkesempatan itu ya. Dan yang terakhir ini alhamdulillah Bilkis nanti tanggal 31 ini berangkat ke Jakarta untuk mewakili Jawa Timur di ajang Miss Grand Model Muslimah. Nah itu basicnya lebih ke pariwisata sama budaya sih. Jadi tantangan baru juga buat Bilkis untuk bisa mengetahui banget pariwisata dan budaya yang ada di Jawa Timur ini apa, kemudian dikenalkan, dan yang paling penting untuk bisa mengembangkan program untuk lebih dikenal lagi nih oleh wisatawan mancanegara seperti itu. Iya, hebat banget ya. Jadi Sobat Lalu Lintas, bukan hanya kita beraktivitas di dalam pendidikan saja yang bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Salah satunya seperti Bilkis ini ya, dia mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada di luar sebagai duta. Dia sudah menerima predikat Duta Pancasila, Duta Lalu Lintas, terus akhir bulan ini ya akan mengikuti kompetisi di Jawa Timur ya.
dari Jawa Timur mewakili, kemudian ke nasional di Miss Grand Model Muslimah Indonesia. Makin hebat kan, jadi itu pelajaran buat kita kali ya. Terus selain itu Bilqis, selain itu Bilqis, tips-tips apa sih yang kamu pakai untuk bisa mengatur waktu selama kamu kuliah, terus kamu ikut duta-duta, kompetisi-kompetisi itu, gimana sih kamu tipsnya? Kasih tahu dong sama Sobat Lantas. Oke, pasti semua orang udah punya tipsnya sendiri dan mungkin ini yang dari Bilqis pribadi ya Mbak Fitria. Jadi kalau dari Bilqis sendiri lebih ke ini ya, memfokuskan. Misalkan kalau kita udah masuk di dunia mahasiswa itu kan kayak udah sibuk banget nih ya, banyak banget juga tugas-tugas. Kemudian kalau kita emang benar-benar mau berfokus berkegiatan di luar kampus, mengikuti organisasi di luar kampus seperti itu, dan mengikuti pemilihan ataupun lomba-lomba, it's okay aja sih. Tapi yang penting jangan lupa ada satu target yang ingin kita capai. Misalkan di tahun ini mungkin ya Bilqis mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. Oke, berarti harus fokus dulu nih ke ini, benar-benar sampai bisa bertanggung jawab dan memberikan yang terbaik untuk Jawa Timur. Dan kemudian untuk split bagi waktunya itu seperti apa. Jadi kayak hari ini aku harus ngapain, dan oke, berarti udah ditata dari pagi ini. Oke, aku hari ini podcast dulu nih ke Lantas Malang gitu ya. Kemudian nanti ada kuliah, dan setelah kuliah nanti ada kegiatan. Nah itu emang benar-benar udah difikskan. Oke, berarti aku nggak ambil kegiatan lain. Jadi emang benar-benar udah fix, dan kita nggak apa ya, kalau kita udah punya janji ke orang berarti benar-benar harus ditepatin kayak gitu. Iya. Terus mungkin sama teman-teman semuanya, selama kita menjadi mahasiswa, selama kita kuliah, menimba ilmu seperti itu, dari awal emang harus udah diyakinin mungkin ya Mbak Tria. Jadi aku harus menjadi pemuda atau mahasiswa yang aktif di mana nih kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti di tengah-tengah kita menyesal, nyesel ya aku kemarin gak ikut organisasi ini, nyesel ya aku kemarin cuma diem-diem aja jadi kupu-kupu, kuliah pulang kayak gitu ya, itu kupu-kupu. Pilihan sih, semua itu kan pilihan, tapi tergantung kita sendiri aja. Kalau dari Bilqis mungkin lebih seneng ya untuk berkegiatan di luar, karena lebih banyak relasi dan juga pengalaman yang menurut saya pribadi juga itu nantinya butuh banget pasca kita kuliah gitu sih. Gitu ya, bagus sih, lebih produktif ya, dan Betul. lebih bermanfaat ya sih kegiatannya. Terus pandangan Bilqis tentang anak muda yang sekarang kan kebanyakan kayak ngopi, nongkrong itu gimana? Oke sih, nggak apa-apa sih menurut Bilqis itu Mbak Tria. Tapi asalkan nanti itu ya di tempat kopian itu kita bangun diskusi apa nih di situ. Iya benar ya. Jadi lebih berbeda nih sama table-table teman-teman kopian yang di sebelah kayak gitu, mungkin itu. Gitu nah kan. Boleh banget. Tapi banyak banget sih ya circle-circle di dunia kampus kayak gitu. Kalau kita aktif di organisasi ada sendiri mungkin, kalau kita anak yang ngopi-ngopi juga ada sendiri. Tapi menurut Bilqis sih, kita temenan sama siapapun itu boleh aja, bisa aja. Tapi tergantung prinsip diri kita, kita mau jadi jati diri kita mau kemana kayak gitu. Terus mungkin kalau melihat teman-teman yang seperti itu baik juga sih ya, karena dalam lingkup perkopian pun juga ada relasinya. Tapi kita nggak boleh berpikir negatif ya mungkin Mbak Tria, jadi pasti dia juga ada bahasan sendiri. Tapi nggak menutup kemungkinan kita sebagai pemuda juga harus bangun nih, merapatkan barisan, membentuk pergerakan untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Apalagi saat ini kan dunia digital pesat banget nih ya, media sosial. Jadi kita bisa banget tuh menyatukan dari Aceh kemudian Papua, kita jadikan satu, kita Merauke lah betul. Ya, lebih mudah ya. Nah kita mau bangun apa nih untuk anak muda, masa anak muda diem-diem baik kayak gitu. Bener-bener. Cuma bobo kuliah, nongkrong gitu doang ya kan. Daripada cuma itu aja tidak bermanfaat, lebih baik kita ikut organisasi. Kalau setidaknya kalau nongkrong juga apa-apa kali ya menurut Bilqis tadi, boleh ya. Nongkrongnya ada manfaatnya gitu, ada yang dihasilkan gitu ya kan ya. Correct banget. Tadi kan sempat dibahas nih tentang teknologi ya nggak sih? Dengan teknologi kita memang bisa mempermudah komunikasi dari Sabang sampai Merauke. Nah, pengaruh teknologi yang deras mampu mengikis rasa nasionalisme pemuda pada saat ini ya nggak sih? Betul. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memupuk rasa nasionalisme itu? Menurut Bilqis gimana? Oke. Emang ini ada 50-50 ya Mbak Tria. Saat ini udah masuk 4.0, ntar lagi masuk lagi 5.0. Aduh itu mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia, kalau Bilqis lihat sendiri tuh kita ke 4.0 aja ini masih merangkak gitu ya. Belum benar-benar kita bisa paham betul 4.0 ini kayak gitu. Bisa paham, iya.
baru-baru kita ngomongin masyarakat anak muda yang udah paham betul nih di kota kayak gitu ya, udah tahu semuanya. Kita kembali ke desa atau mungkin ke daerah Kabupaten Malang sendiri yang masih belum semuanya punya handphone dan lain-lain, mungkin dari orang-orang bukan milenial ya. Itu kayak gitu. Nah, itu mungkin kalau dari segi seperti ini mengikis rasa nasionalisme, nah itu mungkin PR kita bersama ya di sini sebagai anak muda. Kemudian kita harus bagaimana nih untuk membentuk dan bisa memberikan pengertian kepada orang-orang semuanya biar nggak tergerus arus informasi yang sangat deras. Banyak banget kan nih ya Mbak Tria, kayak hoax, kemudian berita-berita yang belum tentu benar, tapi orang-orang itu udah anggap itu benar, korek nih, udah bener banget nih. Apalagi di grup WhatsApp nih ya, grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp di RT atau apapun itu kan sekali nyebar udah semuanya percaya, padahal itu belum tentu benar. Nah itu mungkin PR kita bersama untuk bisa memberikan pengertian kepada semua orang bahwasannya kita harus cek and recheck dulu informasi ini benar atau tidak. Kemudian menyangkut ke rasa nasionalisme itu sendiri, menurut Bilkis pribadi ini hal yang mudah dan mungkin sulit juga ya, bisa dibilang 50-50 lah ya, untuk bisa menyebarkan ke positif atau ke negatifnya. Tapi seperti yang Bilkis bilang tadi, positifnya sangat mudah banget untuk kita bisa melakukan pergerakan dan memberikan program positif ya. Contohnya mungkin kita terjun ke beberapa sekolah anak muda, atau mungkin kita terjun ke beberapa komunitas yang belum mengenyam pendidikan sekolah di SD, SMP, SMA seperti itu. Kita aktif di organisasi itu, kemudian kita memberikan pengajaran, pengetahuan nih seperti apa sih informasi, kemudian seperti apa sih arus informasi 4.0, 5.0 seperti itu, agar kita tidak tergerus ke sana dan kita tetap ke jati diri kita bangsa Indonesia, ideologi kita Pancasila begitu. Kembali lagi nih ya di Sumpah Pemuda. Kan tadi ada yang terakhir itu satu bahasa Indonesia. Ya kan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sedangkan sekarang anak muda sekarang tuh kayak udah lupa gitu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh gimana? Udah kayak di mix and match aja ya nggak sih? Ya nggak sih? Bahasa Indonesianya udah dicampur-campur sama bahasa gaul, pakai bahasa Inggris. Itu gimana menurut Bilkis? Nah, mungkin bahasa itu satu-satunya alat komunikasi yang benar-benar bermanfaat dan ini kunci banget ya. Kemudian kita ketemu sama orang pasti berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian kita ketemu dengan orang asing, mungkin contohnya kita menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya. Itu salah satu hal yang perlu kita pelajari dengan baik dan benar. Nah, mungkin banyak banget nih ya contoh kecil ya di kampus begitu. Itu kan teman-teman ngobrol itu kan pakai bahasa campuran ini itu gitu ya. Bahkan anak Malang sendiri udah kehilangan bahasa Malangnya. Nah, iya benar. Terkadang seperti itu. Malah ikut bahasa orang lain ya. Nah, betul. Tapi itu langkah kecil yang Bilkis lakukan dengan teman-teman yang ada di sekitar. Mungkin jangan meninggalkan asal kamu dari mana. Kemudian jangan tinggalkan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Boleh banget kita menggunakan bahasa asing, tapi kita harus bisa juga nih bahasa nasional kita. Banyak banget ya mungkin contoh-contoh seperti itu udah fasih banget menggunakan bahasa asing. Padahal dia adalah anak Indonesia seperti itu. Nah, itu boleh kita menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai lupa asal kita dari mana. Contoh kecilnya mungkin dengan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Walaupun teman-teman di sekitar kita pakai bahasa mix and match, it's okay, nggak apa-apa. Jadi mulai dari diri kita sendiri bisa menginfluence teman-teman dan akhirnya bisa memberikan dampak yang besar gitu. Ya setidaknya jadi contoh lah ya buat teman-temannya. Meskipun teman-temannya pakai bahasa yang masih belum baik dan benar, tapi kita tetap pakai biar teman-teman kita juga terbiasa. Betul. Gitu. Soalnya biasanya kalau kita lagi ngobrol kita suka ikut-ikut nggak sih ke bawah gitu, maksudnya kalau teman-temannya pakai bahasa Jawa otomatis kita bakal ngomongnya pakai bahasa Jawa juga ya. Kalau teman-temannya pakai bahasa Inggris otomatis ke bawah gitulah ya intinya ya. Positioning aja sih Mbak ya. Benar-benar. Harapannya Bilkis untuk pemuda saat ini gimana? Mungkin harapan Bilkis untuk teman-teman pemuda, Bilkis sendiri ya juga sebagai pemuda, ini masih banyak belajar banget ya untuk kita menggali pengalaman dari bapak ibu kita yang udah senior, yang udah tahu banget lah nih untuk pergerakan Indonesia ini harus dibawa kemana. Mungkin PR buat kita semuanya, jadilah pemuda yang kita bisa memberikan dampak positif untuk bangsa Indonesia. Karena mungkin ada salah satu quotes ya, John F. Kennedy itu bilang, "As not what your country can do for you, but what you can do for your country." Jadi apa yang kita berikan untuk negara ini, kayak gitu. Jadi itu salah satu hal yang Bilkis pegang teguh saat ini.
aku harus memberikan apa nih untuk Indonesia. Contoh kecilnya untuk Malang nih aku harus bikin apa kayak gitu. Contohnya kemarin bikin Kampung Pancasila untuk bisa menyebarkan Pancasila di Kabupaten Malang bisa baik dan benar. Kemudian untuk teman-teman pemuda semuanya lakukan, pilihlah pilihanmu dengan baik dan benar, kemudian fokuskan pada satu pilihanmu untuk jadi ahli di bidang itu. Dan untuk kemajuan bangsa Indonesia, kita sebagai pemuda mari rapatkan barisan untuk pergerakan demi perubahan bangsa Indonesia, karena pemimpin masa depan adalah pemuda yang saat ini yang ada di sekitar kita. Mungkin itu, Mbak. Iya benar, kita pemuda saat ini itu memang generasi ke depannya yang bakal memimpin Indonesia nanti ke depannya, bagaimana, seperti apa gitu ya. Oke, itu ya harapannya yang untuk pemuda ya ke depannya, semoga lebih baik. Betul. Semoga bisa bermanfaat ya untuk bangsa inilah setidaknya untuk sesama lah, meskipun belum butuh bangsa yang ngasih. Ini nih, gimana caranya kalau seumpama ada sobat lalu lintas yang ingin mengikuti kegiatan yang kayak Mbak Bilkis nih, kayak jadi duta Pancasila. Itu gimana sih? Nah, buat teman-teman semuanya nih ya, dimanapun kita berada, mungkin teman-teman aktif di organisasi kampus, kemudian di organisasi di luar kampus, maksimalkan di situ dengan benar, karena kamu akan mendapatkan kebermanfaat yang luar biasa dari situ. Nggak hari ini, tapi mungkin hari esok dan esok untuk masa depan kalian. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau gabung di Duta Pancasila juga, tungguin aja, di stay tune ya di Instagramnya Duta Pancasila Kabupaten Malang. Deket-deket ini kita akan ada pemilihan Duta Pancasila Kabupaten Malang. Siapkan aja buat teman-teman semuanya, yang pasti untuk bisa menguasai ya Pancasila, hafal bener tuh 5 silanya, jangan sampai nggak hafal. Betul. Ya, kemudian bisa langsung auto di kick gitu. Nah, betul. 5 sila aja nggak hafal. Iya, jangan sampai lah ya. Meskipun nggak ikut harusnya hafal juga dong. Betul, semuanya juga harus hafal nih teman-teman. Nggak hafal aja juga diimplementasikan begitu ya. Kemudian teman-teman juga aktif di beberapa organisasi tuh boleh banget. Yang penting fokuskan di satu itu sebagai pijakan teman-teman untuk belajar, seperti itu sih, Mbak. Oke, terima kasih Bilkis, tips-tips dan harapan-harapan kita sebagai pemuda yang udah Bilkis sampaikan kepada sobat lalu lintas. Semoga bisa diterima, semoga bincang-bincang kita kali ini bisa membawa manfaat untuk sobat lalu lintas semua atau penonton semua yang menyaksikan bincang-bincang kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan yang lebih berbahagia, yang lebih menyenangkan. Terima kasih Mbak Tria. Oke, terima kasih ya Bilkis sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sudah dijadwalkan ya. Terima kasih juga Mbak Tria undangannya. Sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini bincang bersama-sama. Semoga ketemu di lain kesempatan. Amin. Terima kasih. Sobat lalu lintas, terima kasih sudah menyaksikan kita selama 30 menit ini. Tidak terasa waktunya sudah habis. Sebelum saya tutup, saya punya satu pantun untuk sobat lalu lintas. Pagi-pagi makan ketan, dibuat bubur pakai santan. Kalau mau nyebrang jalan, jangan lupa lirik kiri dan kanan. Oke, terima kasih sobat lalu lintas. Kita jumpa di lain kesempatan. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.